Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kesal dengan pengkritik pemerintah. Luhut bilang jika kritikan jelek terus diberikan, lebih baik angkat kaki dari Indonesia. Menurut Luhut, 10 tahun pemerintahan Jokowi banyak dapat pujian dari negara lain, bahkan banyak negara yang mencontoh program pemerintah Indonesia. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun, jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya suka kesel juga kadang-kadang, bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Kita pejabat-pejabat itu harus berikan contoh seperti Pak Jokowi, dia berikan tauladan. Ancaman Luhut kepada pengkritik makin menunjukkan Indonesia mengarah ke negara otoriter. Kalau panitia hak angket pemilu 2024 terbentuk, Luhut harus dimasukkan sebagai salah pihak yang akan dimintai keterangan. Agar pejabat tidak mudah menyebar ancaman kepada masyarakat. Pakar politik senior Muhammad A.S. Hikam bereaksi keras atas ancaman Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan kepada pihak-pihak yang kerap mengkritik pemerintah. Menurutnya, pernyataan Luhut agar para pengkritik pindah ke luar negeri menunjukkan Indonesia semakin menjauhi praktik demokrasi konstitusional dan semakin mendekati democratic authoritarian state, yaitu negara otoriter berselubung demokrasi. Saya memahami bahwa yang dikatakan oleh Pak Luhut itu adalah refleksi dari arogansi kekuasaan. Karena merasa sudah di atas angin, sudah menang, dan kemudian bisa mengatur semuanya, in control, maka statement-statementnya kemudian seolah-olah menunjukkan bahwa kekuasaannya itu paling tinggi. Jelasnya dalam talk show, Menko Luhut minta pengkritik angkat kaki dari Indonesia, bagaimana nasib demokrasi, live di kanal YouTube pada Suka TV, Sabtu malam, 16 Maret 2024. Sehingga apa yang menjadi inti dari demokrasi, yaitu kebebasan warga negara untuk menyampaikan opini, pendapat, dan hak berkumpul, dan lain sebagainya dianggap sebagai persoalan yang sangat serius, sambungnya. Dia juga melihat pernyataan Luhut itu sebagai bentuk delusi kekuasaan. Delusi, katanya menjelaskan, adalah sebuah kondisi psikologis yang hanya ingin melihat realitas yang dikehendaki, dan tidak mau melihat kenyataan yang lain. Sehingga terjadilah halusinasi bahkan mungkin paranoia. Nah, ini kalau yang menyebabkan adalah kekuasaan, menjadi sangat berbahaya. Karena implikasinya adalah apapun yang dia tidak setuju, karena delusi tadi itu, maka dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Bahkan di dalam kriminologi, yang namanya paranoia itu bisa menciptakan satu kondisi yang destruktif, ungkap akademisi Presiden University ini. Bapak minta tanggapan, ini kan Menko Luhut menyebutkan kalau yang mengkritik pemerintah Indonesia itu jelek terus, lebih baik pindah gitu dari Indonesia. Itu tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, jadi sebenarnya di dalam, ini pengalaman saya di pemerintahan ya. Ketika kita berada di pemerintahan, maka pertanyaan, komentar, kritik, itu harus dipandang sebagai proses pembelajaran pada publik. Ini seperti sekarang nih, saya sedang ditanya sama teman-teman media. Pertanyaan teman media, kritik teman media, itu adalah bahan untuk saya jawab, untuk saya harus menjelaskan. Sehingga rakyat banyak akan mendengar nanti bagaimana kebijakan pemerintah itu penjelasannya lebih lengkap. Dengan apa? Dengan ada komentar, pertanyaan, kritik, sanggahan. Disitulah pentingnya kenapa dalam prinsip demokrasi itu ada kebebasan berbicara. Jadi kalau ada komentar dan kritik, ini jadikan sebagai kesempatan untuk menjelaskan pada publik. Tapi bukan kemudian yang kritik dari salah. Kalau enggak prinsip dasar demokrasi minimal 3. 1, kebebasan berbicara, khususnya mengkritik pemerintah. Yang kedua adalah pemilu yang adil, jujur, bebas. Yang ketiga, adanya ruang bagi oposisi. Jadi memang segalanya sifatnya adalah seimbang. Nah, jadi saya melihat itu bagian dari prinsip dasar demokrasi.